Halo semua, selamat datang kembali di channel Fast Movie. Melanjutkan episode sebelumnya, yang dimana Jacob mengetahui jika pembangunan gereja masih dilanjutkan. Pada momen ini apakah yang akan Marty lakukan? Dan sebenarnya siapakah yang telah memasang salib tersebut? Untuk tahu kisahnya, kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Setelah menyadari jika pembangunan gereja masih berlanjut, Marty segera mendatangi rumah Mason. Yang di sana kedatangan Marty juga dibarengi oleh datangnya Jacob beserta istrinya Darlene. Di sana Marty mencoba menghentikan percobaan pembunuhan yang akan Jacob lakukan, yang tentu saja larangan itu ia ucapkan secara tersirat, di mana Marty bilang kalau dia akan berinvestasi ke lahan pertaniannya. Kata investasi itu sebenarnya merujuk pada pemberian uang damai yang akan Marty berikan demi mencegah adanya pembunuhan. What's going on? Well, Snell's thinking about getting into business with Marty here. Why don't we leave the Youngs for now and go negotiate? Marty kemudian memberikan uang $700.000 kepada Jacob dari uang kartel yang belum ia cuci. Hari ini merupakan hari pertama Charlotte dan Jonah bersekolah di Ozark. Di sana terlihat jika Charlotte sangat tertekan dengan keadaan keluarganya yang berubah drastis. Ia tampak kurang bersemangat dan seakan terpaksa hidup di kota ini. Just a school. You're good at school. Saat Wendy kembali ke rumah, Marty saat itu sedang melobi salah satu kliennya untuk berinvestasi padanya. Marty kemudian bilang ke Wendy kalau dia membutuhkan tambahan uang karena ia perlu mengganti uang Del Rio yang baru saja ia berikan kepada Jacob. Wendy sebenarnya ingin membahas video skandal yang Marty simpan di laptopnya. Namun melihat kesibukan Marty hari ini, Wendy merasa jika ini bukanlah momen yang tepat untuk membicarakannya. Wendy kemudian pergi ke rumah open house milik Sam. Sebelum mendekor rumah ini, ada salah satu calon pembeli yang ingin melihat beberapa rumah untuk ia beli. Wendy pun segera menemaninya untuk melakukan survei. Namun saat dalam perjalanan, pria ini ternyata mengetahui semua informasi Wendy beserta keluarganya. Bahkan dia tahu tempat di mana Charlotte dan Jonah bersekolah. Tentu saja hal itu membuat Wendy khawatir. Yang tak lama setelah itu pria ini mengaku kalau dia kemari atas perintah dari kartel. Ia menagih jika Dario meminta 8 jutanya segera cair. Wendy pun mengatakan kalau hari ini belum tenggang waktu yang disepakati. Jadi dia meminta bersabar, setidaknya sampai musim panas selesai. Jesus, Marty, he knows the kids' names. What do you sound like? Like a scary motherfucker. Setelah itu Wendy pun segera memberitahu Marty akan ancaman itu. Lagi-lagi mereka berdua kembali dipusingkan akan berbagai ancaman dari berbagai sisi. Yang pertama dari Jacob dan yang terakhir dari kartel. Sebelumnya perhitungan Marty memang menunjukkan kalau dia dapat mencuci uang kartel tepat pada waktunya. Namun perhitungan itu meleset karena dia harus memberikan uang kepada Jacob, di mana dalam kondisi terdesak ini peran Wendy memanglah sangat diandalkan, di mana ia akhirnya melobi Sam supaya dia berinvestasi kepada suaminya yang seorang penasihat keuangan. Dengan tawaran bunga investasi yang menjanjikan, Sam pun tertarik dengan penawaran itu. Namun Sam mewanti-wanti kalau ibunya tak boleh tahu jika Marty ini sebenarnya adalah suami Wendy. Sementara itu, Marty kini mencoba membongkar salib di bangunan gerejanya, yang mana hal itu membuat Mason bertanya mengapa pembangunan ini harus ditunda. Marty membual kalau lokasi saluran pembuangannya tidak cukup besar untuk sebuah bangunan gereja. Namun Mason yang curiga merasa jika ada sesuatu yang Marty sembunyikan. Mason kemudian mengancam tidak akan berkhotbah di danau lagi sampai pembangunan gereja ini dibangun kembali. Ancaman itu tentu saja masalah bagi Marty, sehingga dengan terpaksa Marty mengatakan jika Jacob adalah pengedar narkoba, di mana mereka menyalurkan heroinnya ketika Mason berkhotbah, sehingga Marty meminta supaya Mason terus berkhotbah di danau supaya keluarga kita bisa tetap aman. Tell me you're gonna stay on the water. Mason, hey. Grace? He will. Grace pun membujuk suaminya agar tetap berkhotbah di danau, yang mana Mason tetap tak ingin melakukannya karena hal itu sama halnya dengan menistakan agama. Kalaupun Mason memang tak ingin berkhotbah lagi, Grace menyarankan supaya kita pindah rumah saja, yang mana hal itu kembali ditentang karena Mason merasa jika kita berbuat baik,
Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Sementara itu di sekolah, Jonah menolak bertanda tangan pada sebuah petisi anti narkoba. Alasannya karena masih ada dampak positif yang dihasilkan pada penjualan obat-obatan terlarang, terutama di sektor ekonomi. Jonah mengutip pada sebuah teori ekonom yang mengungkapkan jika uang narkobalah yang satu-satunya mencegah keruntuhan ekonomi global tahun 2008, di mana akibat teori itu, Marty dan Wendy dipanggil oleh kepala sekolah. Selain memberi penyuluhan atas sikap Jonah tadi, kepala sekolah juga memberitahu jika hari ini Charlotte bolos sekolah. Berita ini tentu membuat mereka sangat khawatir. No, I dropped her off myself. I'll call her When right were you now. going to tell us this? Well, school policy is to send out a text and an email at the end of the day. It's a stupid fucking policy. Jonah pun bilang kalau tadi pagi ia melihat Charlotte berdiri di depan lokernya. Yang tak lama setelah itu, Wade menghampiri dan sempat berbicara padanya. Marty dan Wendy lantas segera mendatangi Wade untuk menanyakan di manakah saat ini Charlotte berada. Wade bilang kalau Charlotte ingin ke Chicago, yang kemudian ia mengantarnya ke stasiun. Marty dan Wendy kemudian membagi tugas, di mana Wendy dan Ruth akan menjemput Charlotte di tempat transit, karena kebetulan Ruth juga akan menjenguk ayahnya di penjara yang lokasinya tak jauh dari terminal ini. Sementara Marty dan Jonah akan bertemu dengan Sam untuk membahas investasi. Ketika berada di terminal St. Louis, Wendy masuk ke dalam beberapa bis jurusan Chicago. Yang untungnya saat itu Wendy dapat bertemu dengan Charlotte sebelum bis itu berangkat dari terminal. Setelah Charlotte berhasil ditemukan, Wendy kemudian mengantar Ruth menjenguk ayahnya. Di sana Ruth mengatakan jika dia gagal membunuh Marty. Yang ternyata kegagalan ini membuat Kate kesal, sehingga dia melarang putrinya untuk menjenguknya lagi sebelum dia bisa membunuh Marty. Don't come back here until he's dead. Ketika mereka berdua menunggu di mobil, Charlotte bilang jika dia merindukan masa kehidupannya di Chicago, karena di tempat ini ia merasa sangat kesepian. Belum lagi fakta jika ayahnya bekerja dengan seorang penjahat, yang mana hal itu membuatnya semakin depresi. Tak lama setelah itu Ruth pun keluar dari gerbang penjara dan kemudian masuk ke dalam mobil dengan keadaan menangis. Sementara itu Marty kini sedang mencoba meyakinkan ibunya si Sam supaya dia menginvestasikan tabungan keluarganya kepada Marty. Selain menawarkan berbagai keuntungan yang akan mereka dapat di setiap tahunnya, Marty juga melakukan pendekatan dengan memuji lukisan yang Eugene pajang di dalam kantor. Yang ternyata hal itu membuat Eugene terkesan, sehingga dia mempercayakan tabungan keluarganya supaya dikelola oleh Marty. Beautiful piece of art, by the way, behind him. Son, should we do it? Wait. Yep. Let's do this. What? Let's do this right now. Be done with it. Sebelumnya Sam dan Eugene ini sempat berdebat terkait lukisan apa yang harus dipajang di rumah open house-nya. Hingga ketika Marty memuji lukisan pilihan Eugene, hal itu membuat Eugene meremehkan selera seni yang Sam miliki. Yang ternyata ucapan ini membuat Sam sakit hati, sehingga dia mengatakan kalau sebenarnya Marty ini adalah suami Wendy. Mengingat kebencian Eugene terhadap Wendy, fakta ini tentu saja menyulut kemarahannya, sehingga perdebatan antara anak dan ibu ini tak bisa terelakkan. Hingga kemudian di set yang sama terlihat jika Mason berkunjung ke rumah Jacob bermaksud untuk memberinya pencerahan. Namun bukannya tobat, di sana Jacob malah memberikan ancaman kepada Mason sekaligus memberinya fakta baru kalau sebenarnya Marty adalah seorang pencuci uang kartel, di mana pembangunan gereja ini tak lain merupakan bagian dari skema pencucian uang haram saja. Menyadari jika Marty tak ada bedanya dengan Jacob, Mason yang kecewa lantas membakar kerangka gereja tersebut. Setelah kembali ke rumah, di sana Charlotte langsung memeluk ayahnya dengan erat. Ia kemudian izin berenang di danau dengan harapan depresinya bisa hilang. Swim? Isn't it freezing outside? I'll warm my suit, I'll be fine. Dengan kesehatan kedua anaknya yang mulai terganggu, Marty dan Wendy saling menyalahkan satu sama lain akan masalah ini. Perdebatan itu bahkan sampai merembet kepada masalah video skandal Wendy yang ternyata Marty simpan secara diam-diam. Di mana hal yang paling Wendy sesalkan, kenapa Marty tidak membicarakan hal itu meski dia tahu perbuatannya. Perilaku Wendy yang seakan menyalahkan Marty atas tindakan selingkuhannya tentu saja semakin membuat Marty murka. You shut me out the minute we decided to launder the stupid fucking money. Oh, you broke my heart, Wendy.
Sementara itu Agent Patty terus berupaya meyakinkan Rose untuk membangun toko pancing dengan modal dari Marty. Ia yakin jika Patty sanggup meyakinkan Marty untuk berinvestasi pada usaha kita berdua. Jadi untuk saat ini nyawa Marty sangatlah berharga. Untuk itulah dia meminta supaya Rose berjanji agar dia tidak lagi melakukan rencana pembunuhan kepada Marty. Ternyata ucapan janji Rose itu sengaja Patty rekam, yang mana dia akan menggunakannya sebagai sarana supaya Rose mau menjadi kaki tangan FBI. Pada awal episode 8 ini, kita akan diajak melihat awal mula Marty bekerja untuk Del Rio, di mana pada tahun 2007, saat itu Del Rio masih mencari kandidat manajer keuangan untuk ia jadikan sebagai pencuci uang haramnya. Ketika memasuki kantor keuangan Marty dan Bruce, Del Rio tampak tertarik dengan sikap Marty yang lebih realistis, di mana ia memilih untuk mengecek buku besar keuangannya lebih dulu sebelum memastikan kebijakan apa yang akan ia ambil nantinya. To be honest, I can't really assess much until I look at the numbers. The numbers. Singkat cerita, setelah menganalisis buku besar itu, Marty mengungkapkan jika hampir separuh angka yang ditulis dalam pembukuan ini dibuat secara mengada-ada, yang mana hal ini merupakan indikasi adanya kecurangan. Del Rio dengan cepat menangkap maksud Marty ini. Apabila Marty ingin mengatakan jika manajer keuangan Del Rio diam-diam telah mencuri uang darinya, Del Rio yang menyadari kejelian Marty ini membuatnya merasa yakin untuk langsung merekrutnya. Hanya saja Marty saat itu menolak dengan alasan kalau dia memiliki banyak klien. Meski ditolak, Del Rio mencoba mendekatinya dengan menawarkan paket liburan di resort miliknya. Namun lagi-lagi Marty menolaknya secara halus. Bruce yang memang mata duitan sempat menganggap Marty gila karena telah menolak klien besar seperti Del Rio. Marty bilang kalau orang seperti Del Rio harus kita hindari karena hal itu akan sangat berbahaya bagi kita berdua. Keesokan harinya ketika Wendy dan Marty tengah mengemudi, di sana Wendy mengabarkan kehamilan anak ketiga mereka, di mana saat mereka tengah mendiskusikan berita tersebut, mereka terlibat dalam sebuah kecelakaan. Kecelakaan itu menyebabkan kandungan Wendy keguguran dan depresi berkepanjangan. Depresi itu diperparah ketika Wendy berkeinginan untuk kembali aktif bekerja sebagai agen kampanye politik, di mana persaingan di pekerjaan ini sangatlah kompetitif, yang menyebabkannya ditolak pada fase interview. Meski Wendy meyakinkan kalau dialah yang mengatur kampanye Barack Obama, namun ia tetap tidak masuk kualifikasi karena ia terlalu lama cuti akibat mengandung Jonah dan pada saat masa recovery setelah kecelakaan. Kejadian inilah yang membuat Wendy mengalami depresi postpartum, atau keadaan ketika seorang ibu merasakan rasa sedih, bersalah, dan bentuk umum depresi lainnya dalam jangka waktu yang lama setelah melahirkan. Dalam kondisi terpuruk ini, Marty teringat dengan ajakan Del Rio yang pernah mengajaknya liburan di resort miliknya. Marty pun mengajak Wendy melakukan liburan di sana dengan harapan ia bisa kembali ceria. Di saat itulah hubungan Marty dengan Del Rio mulai terajut kembali. Yang secara kebetulan juga, di sana Marty diperkenalkan dengan Louis, yang saat itu menjabat sebagai manajer keuangan Del Rio. Selama menjalani liburan bersama, hubungan Marty dengan Del Rio semakin dekat, di mana mereka kini sedang bermain golf bersama. Yang mana kedekatan ini membuat Louis agak cemas, karena ia takut jika karirnya akan digantikan oleh Marty. Ketakutan Louis ini memanglah sangat masuk akal, karena di scene ini terungkap apabila Louis ini merupakan anti FBI. Di sana terlihat jika Agent Patty tengah berbicara dengan Louis mengenai operasi Del Rio. Entah apa yang mereka bicarakan. Yang jelas di sini ini kita diberitahu apabila Agent Patty sudah lama memantau bisnis haram Del Rio. Itulah mengapa di awal-awal episode ini Patty seakan sudah mengantongi banyak informasi mengenai pergerakan Marty. Dalam episode ini juga kita akan diceritakan bagaimana kisah kelam Agent Patty dengan para kartel narkoba. Kisah itu bermula ketika Marty memperkenalkan pacar pria pertamanya di hadapan ibunya saat mereka sedang makan siang. Pacar Patty yang seorang perawat mencurigai jika ibunya Patty menggunakan obat-obatan terlarang. Namun Patty segera menyangkal kecurigaan itu karena ia menganggap jika ibunya hari ini sedang tidak enak badan saja. Hingga kemudian Patty dihadapkan pada sebuah fakta, tepatnya ketika dia diminta ibunya untuk diantarkan ke sebuah rumah teman. Patty yang mulai curiga dengan gerak-gerik ibunya langsung mendobrak masuk
Dari sana ia melihat ibunya tengah menyuntikkan zat terlarang. Mulai sejak itulah Patty bersumpah akan memberantas peredaran narkotika di wilayah Amerika Serikat. Patty mengawali ambisinya itu dengan mengirimkan bukti yang ia peroleh dari Louis berupa aliran dana jutaan dolar yang dihasilkan dari kartel. Namun atasannya ternyata tak tertarik dengan kasus ini, mengingat FBI saat itu sedang fokus-fokusnya menangani kasus terorisme. Sementara itu hubungan Marty dengan Dario yang semakin dekat. Sukses Dario manfaatkan untuk kembali membujuk Marty. Dario mengungkapkan jika dirinya mencari kandidat yang tak hanya brilian, namun juga memiliki integritas, yang mana kedua hal tersebut ada di dalam diri Marty. Namun dalam ajakan ini dia hanya mengajak Marty saja, karena secara pribadi Dario tidak terlalu senang dengan sikap Bruce yang menurutnya terlalu banyak bicara omong kosong. Untuk penawaran kali ini Marty kembali menolak, namun dia mengungkapkan secara tersirat jika dia akan mempertimbangkan kembali ajakan kerjasamanya. Tetapi kalaupun dia setuju, Bruce tetap akan menjadi partnernya, karena tak mungkin dia mengkhianati Bruce yang sudah menjadi sahabatnya ketika masih kuliah. Dario pun menghormati keputusan Marty dan mereka pun lekas bersulang. Masih berada di resort Del Rio, Marty secara terbuka mengatakan kepada Wendy jika Dario mengajaknya bekerja sama. Di sana Marty juga mengatakan jika dirinya akan direkrut sebagai pencuci uang kartel narkoba. Meski secara pribadi Marty tertarik dengan pekerjaan itu, ia berharap jika Wendy melarangnya. Namun tanpa disangka, Wendy menyetujui jika memang Marty ingin melakukannya. Toh sekarang dirinya juga cuma ibu rumah tangga. Jadi kalau Marty bekerja dengan Del Rio, pastinya kebutuhan finansial akan sangat terbantu. Hingga pada keesokan harinya, Marty dan Bruce sepakat untuk menjadi manajer keuangan Del Rio. Dimana dengan bergabungnya Marty, Louis yang saat itu berada di lokasi yang sama, pada detik itu juga langsung Del Rio pecat. Ternyata Del Rio ini sudah tahu sejak lama jika Louis ini telah bekerja sama dengan FBI. Meski di sana Louis mencoba menyangkal tuduhan itu, Del Rio yang tak bisa percaya lagi dengannya langsung meminta anak buahnya untuk membunuh Louis sekarang juga. Dan yang lebih kejamnya lagi, di sana mereka tidak hanya membunuh saja, melainkan Del Rio mengambil 2 bola mata Louis, yang kelak bola mata itu ia berikan kepada Marty sebagai bentuk ancaman untuknya. Bruce dan Marty yang melihat kejadian ini secara langsung tentu saja dibuat ngeri dengannya. Jadi seperti inilah awal mula Marty terjebak ke dalam lingkaran setan kartel, yang meski tujuan awal demi membahagiakan keluarga, kini tujuan itu malah berakhir sebaliknya. Seperti apakah kelanjutan episode berikutnya? Tunggu updatean video selanjutnya hanya di channel Fast Movie.